Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini, pagi hari ini kita kembali lagi bersilaturahim sambil menemani Anda bersantap sahur ya bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Tentunya dalam program kesayangan kita semua yaitu Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Dan saya, David Halik, yang akan jadi pembawa acara Anda selama 1 jam ke depan. Dan tentunya jika Anda masih mengingat kita pernah membahas tentang kecintaan terhadap Nabi dan Rasul, terutama kepada Rasulullah SAW. Tema kita ini masih berkaitan yaitu syafaat dari Rasulullah. Nah, pertanyaannya mungkin diantara kita masih yang belum paham, masih banyak yang belum paham apa yang dimaksud dengan syafaat. Saya pernah mendengar bahwa nanti di yaumil akhir, ya gitu, pada saat dihisab tidak ada pertolongan selain naungan dari Allah, kecuali syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksud dari syafaat itu apa sih Ustadz? Nah, untuk itu waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, setiap Anda menyaksikan seorang ulama atau kiai atau ustadz untuk berceramah, pasti ada 2 kata yang tidak pernah lepas, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kita sampaikan pada saat acara-acara keagamaan. Kenapa? Karena kita harus bersyukur kepada Rasulullah. Kenapa kita bersyukur? Karena Rasulullah adalah penyampai risalah Islam sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Akhirnya kita bisa menghindari sesuatu yang salah dan mengamalkan sesuatu yang baik. Dan itu adalah informasi dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka sebagai rasa syukur kita, maka kita harus selalu berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang saya hormati, salah satu kelebihan dari Rasulullah SAW, beliau punya syafaat. Ya, syafaat ini adalah bagian dari mukjizat. Semua nabi diberikan mukjizat. Mukjizat ini Allah berikan kepada seorang manusia sebagai tanda kenabian. Dan Allah berikan mukjizat kepada nabi dan rasulnya itu berdasarkan tantangan zamannya. Contoh, zamannya Ibrahim alaihissalam. Zaman itu orang mendewa-dewakan api, menyembah api sebagai dewa, sebagai Tuhan. Maka Allah berikan mukjizat kepada Ibrahim, tidak mempan api. Ya. Pada saat itu orang mendewa-dewakan kekayaan, harta. Allah berikan kekayaan harta kepada Sulaiman alaihissalam. Ya. Allah pada saat itu memberikan mukjizat kepada Isa alaihissalam. Pada saat itu umat Isa alaihissalam mendewa-dewakan kesehatan dan sangat mengagumi tabib. Ya, dokter lah kira-kira kalau sekarang. Allah berikan kemampuan kepada Isa alaihissalam, mukjizatnya apa? Menyembuhkan penyakit yang pada saat itu tidak ada yang bisa menyembuhkan. Dan memberikan kemampuan kepada Isa alaihissalam untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah, mukjizat. Nah, Musa alaihissalam, pada saat itu orang mengagung-agungkan tukang sihir. Maka Allah berikan kemampuan mukjizat Musa alaihissalam adalah tongkatnya bisa menjadi ular. Nah, untuk menelan ular-ular tukang sihir. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada manusia yang kemudian dideklarasikan dilantik menjadi nabi. Tapi ingat, mukjizat mereka tidak pergunakan semau-maunya. Ya, jangan mentang-mentang punya tongkat seenak-enaknya. Sedikit tongkat, sedikit-sedikit tongkat. Ya, tidak bisa. Pada saat-saat tertentu saja untuk digunakan. Nah, bagaimana pula mukjizat Rasulullah Muhammad SAW? Ya, karena setiap manusia ada yang mulia, namanya Nabi dan Rasul. Di antara Nabi dan Rasul ada lagi yang dimuliakan, ya, ulul azmi. Nabi, 4 nabi yang utama. Ulul azmi ini ada lagi yang lebih utama lagi.
Siapa? Mereka yang paling utama adalah Rasulullah Muhammad SAW sebagai penghulu para nabi. Maka Allah berikan mujizat. Apa mujizat Rasulullah SAW? Satu, Al-Quran. Pada saat itu Arab jahiliyah di Mekah sangat mendewa-dewakan sastra. Siapa yang jago menulis syair, maka dia dilantik menjadi bangsawan. Dan syairnya ditempel di Ka'bah. Ya, pada saat itu mereka mendewa-dewakan sastra, syair terutama. Maka turun Al-Quran dalam bahasa yang baru mereka. Bahasa apa ini? Luar biasa. Al-Quran sebagai mujizatnya. Ya, nah, apalagi mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, beliau bisa mengeluarkan air di celah-celah jari-jari beliau. Ya, apalagi mujizat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ketika kemana beliau berjalan dinaungi oleh awan. Beliau ke kanan, awan ke kanan. Beliau ke kiri, awan ke kiri. Beliau maju, awan maju. Tidak pernah disentuh matahari secara langsung. Dilindungi oleh awan. Apalagi mukjizat Rasulullah pada saat itu pernah suatu kejadian beliau mau buang air. Tidak ada toilet waktu itu, ya, tidak ada rumah untuk maka seluruh tumbuh-tumbuhan datang menghampiri Rasulullah untuk melindungi Rasulullah. Nah, ada satu mukjizat Rasulullah yang tidak dimiliki nabi-nabi yang lain, yaitu syafaat. Dan ini syafaat khusus diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan syafaat ini hanya berlaku di akhirat kelak. Ya. Nah, syafaat apa sesungguhnya? Makna hakiki dari syafaat itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, di mana pada saat itu tidak ada sama sekali yang memberikan pertolongan kecuali Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang disebut syafaat. Nah, kalau bahasa sederhananya kira-kira ini syafaat ini tambalan. Nah, Bang David, ada sedikit sholat yang tidak ikhlas, atau sholatnya barangkali ada yang ya tidak sempurna, Nabi tambal. Itu syafaat. Ya. Nah, apakah seluruh orang Islam otomatis mendapat syafaat? Belum tentu. Belum tentu. Mentang-mentang saya muslim, mengandalkan syafaat saja, tidak bisa. Nanti karena ada syafaat Rasulullah. Tidak, syafaat itu tambalan. Namanya tambalan, dia kecil saja. Istilahnya kalau kita mau beli mobil, Ustaz, berapa mau beli mobil? Mau. Berapa kurangnya? Berapa harganya itu mobil? 10 juta. Berapa kurangnya uangmu? 500 ribu. Nanti saya tambah itu. Ya, namanya ditambal. Berapa harganya mobil? 10 juta. Berapa uangmu di situ? 1 juta. Nanti saya bukan tambah itu kalau yang 9 juta lagi. Bayarin dia. Nah, itu syafaat itu menambal hal-hal yang tersisa dari kita yang kecil-kecil. Itulah syafaatnya Rasulullah. Tapi tidak semua umat Islam mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Siapa saja dan apa syaratnya? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dede, kita akan kembali lagi, tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif hanya di Metro TV. Ada juga kata Nabi nanti mukanya seperti kuda. Siapa muka kuda? Mereka yang kalau berjamaah sama imam lebih cepat dari imam. Imam belum ruku dia sudah ruku. Nah, ini banyak di musim tarawih yang begini. Imam belum naik dia sudah naik. Saya tanya, kenapa kok cepat sekali? Bagaimana kita itu orang tua sudah lowbat Ustaz. Lambat sekali pergerakannya. Kita ini mau cepat-cepat selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya jika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif di segmen 1 tadi, kita berharap kita bisa termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat kita dihisab, pada saat hari perhitungan, di mana amal perbuatan kita dihitung, ternyata syafaatlah yang akan menolong kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dan itu adalah salah satu otoritas, keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Semua pertolongan datang dari Allah, lalu berikan kepada orang-orang pilihan. Melalui Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya Ustadz, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan syafaat? Untuk menjawab ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di padang mahsyar kelak, padang mahsyar ini seluruh manusia dikumpulkan dari Adam sampai kiamat. Bayangkan berapa triliun manusia waktu itu. Nah,
Pada saat itu wajah-wajah kita sudah tidak seperti sekarang. Bisa jadi lebih cakep, bisa jadi lebih hancur sehancur-hancurnya. Ya, ada orang yang mukanya seperti ular. Siapa? Penjilat. Ini banyak-banyak di kantor ini. Ya Pak, siapa? Biar salah. Siapa? Betul Pak, ini penjilat. Nah, ya, di kantor-kantor wali kota, gubernur, bupati, istana wapres, di sini banyak di sini. Ya, birokrasi ya, penjilat. Mukanya seperti ular. Ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa? Kata Nabi, yang suka disogok dan menyogok. Yang jadi pegawai karena nyogok. Dia mukanya nanti seperti anjing. Saya tidak menyogok Ustadz, tapi saya yang mempertemukan. Calo. Ini masuk juga di dalamnya. Ikut juga, Ustaz? Masuk juga di Cuma dalamnya. ngenalin doang, Iya, Ustaz. sariku pisarusari bersekutu dengan jahat-jahat pula hukumnya. Ya. Tim suksesnya ini maksudnya ya. Ya, komisi sih dapat, ya. Ustaz. Ada juga kata Nabi nanti mukanya seperti kuda. Siapa muka kuda? Mereka yang kalau berjamaah sama imam lebih cepat dari imam. Imam belum ruku, dia sudah ruku. Ini banyak di musim tarawih yang begini. Imam belum naik, dia sudah naik. Saya tanya, kenapa kok cepat sekali? Bagaimana kita itu orang tua sudah lobet Ustaz. Lambat sekali pergerakannya. Kita ini mau cepat-cepat selesai. Ya. Nah, ada juga nanti yang mukanya seperti tikus. Nauzubillah min zalik. Tangannya cakep, badannya cakep, mukanya tikus. Siapa muka tikus? Koruptor. Ini semua yang ini susah tebaknya ini koruptor. Dengar baik-baik ini para koruptor. Seandainya nauzubillah min zalik itu koruptor. Susah tobatnya. Kalau tobat kepada Allah gampang tobatnya. Ya, menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan, dosa apapun pasti Allah ampuni. Satu aja dosa tidak diampuni Allah. Apa? Syirik, bukan. Mendeklarasikan, melantik diri jadi Tuhan. Oh iya. Ya, Fir'aun, kalau ya? syirik yang membuat orang tidak diampuni dan tidak bakal masuk surga, maka bisa masuk. Amr bin As, sahabat Nabi, itu pernah menyembah berhala. Ya, tapi tobat diampuni. Lalu mana dosa yang tidak diampuni Allah? Ketika sombong dan puncak kesombongannya dia lantik dirinya menjadi Tuhan. Sinilah Fir'aun, dia lantik dirinya jadi Tuhan. Haram masuk surga dia. Selama Anda tidak pernah merasa diri sebagai Tuhan, dosa apapun insya Allah Allah pasti ampuni. Kalau dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, dengar ini baik-baik koruptor. Syaratnya nyesal, ngakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Yang susah, kembalikan uang negara. Itu. Kalau Anda bertobat tapi uang negara tetap diambil, bahkan disimpan di luar negeri, selama duit itu kau nikmati, selama itu tobatmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasamu sah, tarawihmu sah, tapi tobatmu tidak akan sampai. Kenapa kau menyengsarakan orang banyak seluruh rakyat Indonesia? Dan di akhirat kelak para koruptor ini dia wajib mencari rakyat Indonesia dan pergi minta maaf. Kan uang pembayar pajak. Curi, nauzubillah min zalik. Saya biasa kalau nonton televisi, korupsi 2 miliar. Saya bayangkan bagaimana itu dia bawa nanti di akhirat. Karena semua barang-barang curian itu yang pernah kita ambil, itu nanti disuruh pikul. Nauzubillah min zalik. Disuruh pikul. Yang korupsi 2 miliar disuruh pikul. Dia bilang anak mahasiswaku, sedikit kalau 2 miliar Ustaz. Uang dolar Singapura itu dikantongi aja Ustaz. Kalau 2 miliar, tidak cukup seberapa. Kantong, saya bilang jangan kau bayangkan uang dolar Singapura. Kalau uang koin, apa? 2 miliar uang koin, berapa karung itu? Pikul maka cilaka. Makanya kau bisa lolos di dunia. Tapi demi Allah kau tidak akan lolos di akhirat kelak. Maka syaratnya kau tobat, kembalikan uang negara. Dengar ini para koruptor. Syaratnya kembalikan uang negara. Jangan malah makin disimpan, malah dijadikan bunga semakin banyak. Auzubillah min zalik. Bisa lolos di dunia. Demi Allah tidak ada yang lolos di pengadilan akhirat kelak. Nah, pada saat itu hampir semua gelisah dengan wajah yang bermacam-macam tadi. Nah, datanglah sekelompok manusia. Gelisah mereka. Kenapa mereka gelisah? Karena mereka ingin tahu status hukumnya. Saya ini masuk surga atau masuk neraka? Sama lah kalau kita dinyatakan tersangka oleh polisi, kan kita mau cepat adili. Adili saya Pak Polisi, kalau saya salah, apa hukumanku? Tetapkan saya salah, berapa hukuman saya jalani? Kalau saya tidak salah, adili saya, nyatakan saya tidak bersalah, nyatakan saya bebas dari tuduhan itu, sangkaan itu. Begitu juga di akhirat. Kita gelisah, sengsara. Kenapa ini belum dimulai pengadilan? Saya masuk surga atau masuk neraka? Dalam keadaan sengsara itu, dalam keadaan gelisah itu, datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, engkau adalah bapak dari kami semua.
tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Adam? Susah kok dong. Kenapa? Malu kak juga ketemu Tuhan. Malu saya ketemu Allah hari ini. Kenapa kak? Dedeh, saya pernah dulu makan buah haram. Ketika itu Allah melarang saya makan buah khuldi, tapi ku makan pula. Saya malu ketemu Allah. Di mana mau kusimpan mukaku hari ini? Saya malu ketemu Allah. Saya pernah makan barang haram sekali waktu saya hidup. Nauzubillah min zalik. Bayangkan mas. Bayangkan saudara-saudara sekalian. Adam alaihissalam sekali makan uang haram, malu ketemu Allah di akhirat kelak. Gimana kalian yang makan uang haram tiap bulan? Gimana kalian yang masuk anggota DPR karena nyogok? Selama kalian makan gaji itu, selama itu kalian memakan uang haram. Nauzubillah min zalik. Apalagi ngambil haknya orang. Dengan permainan di KPU misalnya, atau permainan di lembaga dan sebagainya. Kita bisa nipu di suaranya orang. Permainan yang tidak bersih. Lalu ngambil haknya orang, suaranya orang kita curi, haknya orang kita curi. Maka selama Anda duduk di jabatan itu dan mengambil gaji itu, maka sesungguhnya Anda memakan uang haram. Ngeri pak, ngeri. Adam sekali makan uang haram, malu ketemu Allah. Gimana yang orang yang tiada hari tanpa makan uang haram? Lalu Adam alaihissalam berkata, yang datang ini sekelompok manusia yang panik tadi, silakan kau datang kepada Ibrahim alaihissalam, minta tolong kepada Ibrahim supaya segera dibuka pengadilan. Datanglah sekelompok manusia ini menghadap kepada Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, engkau adalah kakek para nabi, tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini apa kata Ibrahim alaihissalam? Susah kok dong, saya juga malu ketemu Allah hari ini. Di mana mau kusimpan mukaku, kesian. Kenapa? Saya pernah bohong dulu. Di mana saya muka simpan, saya simpan. Bohong saya sekali waktu saya hidup. Malu ketemu Allah. Ibrahim alaihissalam. Waktu itu masih ingat waktu bohongnya? Yang ya kan? Ini, yang batu. Ditangkap kan? Ya. Ditangkap sama Raja Namrud. Ya, Ibrahim alaihissalam ini ketika Raja Namrud dan para tentaranya pergi berburu. Ibrahim masuk ke ruang berhalanya. Dia hancurkan semua berhala-berhalanya Raja Namrud. Satu yang disimpan. Ada patung yang paling besar, dia simpan itu, yang lain dia kampak semua. Copot kepalanya habis. Bayangkan Tuhannya orang dihancurkan. Datang Namrud, datang berburu. Kenapa kasih ini tuh? Kenapa kasih ini Tuhan-Tuhan kita hancur? Siapa pelakunya ini? Sebarkan intel. Oh ternyata didapati informasi bahwa Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan berhala-berhala ini. Akhirnya apa? Di sidang. Ibrahim, menurut para intel kami, kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami. Kata Ibrahim alaihissalam. Kata siapa? Siapa bilang? Bukan saya. Menurut informasi yang kami dengar, kamu. Kata Ibrahim alaihissalam. Bukan. Siapa? Ini. Dia menunjuk patung. Tangannya menunjuk patung. Tapi sesungguhnya kata ininya menunjuk dirinya sendiri. Nah, sebenarnya kalau orang di kampung saya ada namanya tolise. Orang yang pandai bersilat lidah. Ya. Dia bilang Ibrahim, bukan saya, ini. Tangannya menunjuk patung, tapi sesungguhnya kata ininya menunjuk dirinya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, penasaran ya, seru lagi makan, dengar begini, tapi agak kesal juga nih kok dipotong. Kita akan lanjut lagi, tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Lalu Ibrahim alaihissalam berkata, kau yang lagi gelisah nih, silakan kau datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, minta supaya Nuh berdoa, dibuka pengadilan. Datang lagi sekelompok ini, ya Nuh, engkaulah Nabi dan Rasul, datanglah menghadap kepada Allah supaya dibuka pengadilan. Apa kata Nabi alaihissalam? Saya malu ketemu Allah, masih sirik kak kesik. Malu juga saya, kasihan. Kenapa? Saya pernah diutus oleh Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jangan sembah kecuali Allah. Justru anakku berkhianat. Saya malu ketemu Allah. Di mana mau kusimpan mukaku ini? Bayangkan. Nuh alaihissalam. Satu aja anaknya membangkang. Malu ketemu Allah. Gimana bapak yang Ibrahim, tadi dikatakan ada sekelompok orang menemui Nabi Ibrahim,
ya. Minta supaya menghadap pada Allah. Nabi Ibrahim merasa malu karena pernah berbohong pada saat kejadian menghancurkan berhalanya Namrud, dan beliau mengatakan bukan saya yang menghancurkan, tetapi sambil menunjuk patung, walaupun hatinya mengatakan sebenarnya adalah saya gitu. Ya. Artinya bermain kata ya gitu. Bersilat lidah untuk sebenarnya dengan tujuan mengajarkan kepada Namrud untuk berpikir. Nah, silakan Ustaz, lanjutan Ustaz. Nah, pada saat itu Raja Namrud berkata, Ibrahim, mana bisa ini patung menghancurkan teman-temannya? Mana bisa? Kata Ibrahim, Namrud, betul kok ini? Tidak bisa ini patung hancurkan temannya? Mana bisa? Kalau begitu, kenapa paling kau sembah? Saya yang gila atau kau? Tambah marah Namrud. Pokoknya salah, ponis salah. Data dan bukti, fakta-fakta di persidangan, lupakan. Ponis bakar. Ibrahim alaihissalam sekali bohong, malu ketemu Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita yang tiada hari tanpa bohong? Gimana kepala daerah, anggota DPR yang waktu kampanye banyak janji-janjinya, begitu dia terpilih tidak dilaksanakan janji-janjinya. Selama dia memimpin banyak bohong-bohongnya, di mana mau disimpan mukanya di akhirat kelak? Nauzubillah min dzalik. Ayatul munafiqina tsalatsa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 kata Allah, ya, kata Nabi, ada 3 tanda-tanda orang munafik kata Nabi. Satu di antaranya apabila dia berkata dia bohong. Dan orang munafik itu kata Allah, orang munafik itu tempatnya innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya tempatnya orang munafik itu keraknya neraka. Sudah neraka keraknya lagi. Auzubillahi min dzalik. Lalu Ibrahim alaihissalam berkata, kau yang lagi gelisah nih, silakan kau datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, minta supaya Nuh berdoa, dibuka pengadilan. Datang lagi sekelompok ini, ya Nuh, engkaulah Nabi dan Rasul, datanglah menghadap kepada Allah supaya dibuka pengadilan. Apa kata Nabi alaihissalam? Saya malu ketemu Allah, masih kak kesi. Malu juga saya, kesian. Kenapa? Saya pernah diutus oleh Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jangan sembah kecuali Allah. Justru anakku berkhianat. Saya malu ketemu Allah. Di mana mau kusimpan mukaku ini? Bayangkan. Nuh alaihi salam. Satu aja anaknya membangkang. Malu ketemu Allah. Gimana bapak yang punya anak cewek tidak pakai jilbab, yang satu tidak sholat, yang satu pengedar narkoba, yang satu pengisap ganja, na'udzubillah min dzalik. Nuh alaihissalam, satu anaknya malu ketemu Allah, mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Gimana bapak-bapak yang 4 anaknya semua tidak ada puasa? Melahirkan anak bukan sekedar membesarkannya, bukan sekedar memberi makannya, bukan sekedar memberikan dia mobil dan rumah. Yang lebih penting adalah selamatkan akidahnya. Itulah sebabnya Ibrahim alaihissalam doanya, ya Allah berikan hamba anak yang soleh, bukan anak yang cerdas, bukan anak yang gagah. Contoh ini orang tua kita sekarang ini banyak sekali mencemaskan perutnya anaknya, tapi tidak mencemaskan akidahnya. Kita lihat kan orang-orang tua kita yang kurang paham agama dengan baik, begitu dia sudah mulai pensiun, apa yang dia tanya, ya tidak seperti Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ini kan melahirkan banyak nabi. Iya. Sehingga dikenali bapak dan kakek para nabi. Iya. Ya, doanya Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, berikan hamba anak yang soleh. Dan Ibrahim alaihissalam ketika usia senja dikumpul anak-anaknya, apa beliau tanya kepada anaknya? Anakku, ma ta'buduna min ba'di. Anak, kalau saya wafat nanti apa yang kau sembah, nak? Apa yang kau sembah? Agamanya anaknya dia khawatirkan. Kalau kita nak, bapak ini sudah pensiun, sudah tua-tua, sudah sakaratil maut. Mata kuluna mimba, di apa yang kau makan nanti tong. Makan yang dipikirkan. Ibrahim alaihissalam. Lanjut kisah. Nuh alaihissalam, satu anaknya membangkang, malu ketemu Allah. Mari pemirsa, Ramadan kali ini. Setelah kita dipaksa untuk di rumah saja, untuk menyelamatkan diri kita dari penularan virus, akhirnya kita harus di rumah saja. Manfaatkan Ramadan ini untuk memberikan nasihat-nasihat berharga kepada anak kita. Nasihat tentu dengan cara bijaksana dan nasihat tentu dengan metode. Ada anak mungkin nanti dikerasi baru dia baik. Mungkin ada anak nanti dibujuk baru dia bisa mendengar. Mungkin ada kombinasi keduanya. Maka orang tua harus punya ilmu tata cara dalam mendidik anak. Nah,
Berikutnya, Nuh alaihissalam berkata, silakan kau datang kepada Isa alaihissalam. Datang kepada Isa alaihissalam, berdoa agar dibuka pengadilan. Datang lagi sekelompok manusia ini. Ya Isa, engkau adalah pengajar cinta kasih. Datanglah menghadap kepada Allah agar segera dibuka pengadilan. Kata Isa, susah kasihan. Saya juga malu Kak Kodong. Kenapa? Saya pernah diutus la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Justru umatku menyembah saya menjadi Tuhan. Akhirnya Isa alaihissalam berkata, kau datang kepada penghulu para nabi. Kau datang kepada kekasih Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sekelompok manusia ini kepada Nabi. Ya Muhammad, engkau adalah penghulu para nabi. Tidaklah diciptakan langit dan dunia ini kecuali Allah sayang kepadamu, dipersembahkan kepadamu. Datanglah menghadap kepada Allah, berdoa agar kami mulai diadili. Kalau nabi senior-senior yang lain semua angkat tangan, kali ini beliau berkata, tenang sampean, tenang. Duh, inilah berlaku syafaatku hari ini. Kalau nabi-nabi dan rasul yang lain hari ini tidak didengar doanya, hari ini Allah akan mendengar doaku. Maka Nabi berkata, tunggu, kalau bahasa aku di Makassar, tunggu makwa, situ makwa dulu, tenang makwa. Nabi datang menghadap kepada Allah, sujud di hadapan Allah, lalu berdoa, ya Allah, kami sadar banyak dosa dan kesalahan, kami sadar banyak maksiat, tapi kami juga yakin akan kebesaran maafmu ya Allah. Kami juga sadar engkau maha pengasih dan maha pengampun. Atas nama maha rahman dan maha pengasihmu ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami dan bukalah pengadilan. Mendengar ini, kedengaran suara dari aras Allah. Muhammad, kau bangkit dari sujudmu. Hari ini kita mulai pengadilan. Jibril, ayo siapkan segala bentuk ketua panitia. Kalau kita di dunia, bentuk panitia hari kiamat. Panitia hari pengadilan. Kita mulai pengadilan hari ini. Maka dimulailah pengadilan pada saat itu. Ketika Nabi menceritakan ini, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, luar biasa syafaatmu waktu itu. Ya, luar biasa pertolonganmu waktu itu. Apakah semua umat Islam ini umatmu mendapat syafaatmu ya Rasul? Nabi menjelaskan, nehi. Tidak bos, ada syaratnya. Kalau kau mau mendapat syafaatku, ada syaratnya. Tidak segampang itu. Apa syaratnya? Kita saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Kalau bahasa apa, Bugis apa Makassar? Tena. Makassar. Makassar ya. Tena. Tena tidak ada. Tidak ada. Oke. Tena. Tidak ada. Baik, kita akan kembali lagi sambil menemani Anda bersantap sahur, tentunya hanya di sini di Ramadan Penuh Rahmat bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Kami nanti akan memberikan kesempatan bagi Anda netizen untuk bertanya juga. Hanya di Metro TV. Kau pergi cari, ada orang baik di situ. Turun malaikat, cari, setengah mati juga cari, kan barang ronsokan. Mana ini, mana. Setengah mati cari, ketemu. Pas ketemu, oh ini ada cahaya dalam dirinya, diangkat. Mas bro, apa kebaikan yang pernah kau lakukan sehingga kau batal abadi dalam neraka? Allah akan angkat kamu ke dalam surga ini. Apa ini kebaikan? Tidak ada. Ingat dulu, karena di akhirat tidak ada lagi tipu-tipu. Iya. Ingat kau dulu, apa yang pernah kau lakukan? Tidak ada bos. Betul kak, tidak ada ini pernah saya lakukan. Ingat kau dulu, pasti ada. Ingat. Akhirnya apa? Oh, saya ingat. Apa? Saya pernah bersahabat dengan sahabatnya ulama. Saya sampai terkesima mendengar kisah tentang seseorang yang bertanya kepada Nabi, para Nabi, ya kan, sekelompok manusia yang bertanya kepada Nabi, bagaimana akhirnya ditujukan kepada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat. Tapi Ustadz belum dijelaskan, Ustadz, bagaimana caranya buat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Pemirsa yang saya hormati, berdasarkan informasi dari hadis ini, Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah luar biasa syafaatmu waktu itu. Kalau bahasa kantor kira kita rekomendasi. Iya, rekomendasi. Kata belece. Ya, apakah semua mendapat syafaat rekomendasi kata belece darimu ya Rasul? Nabi katakan tidak. Nehi. Kalau mau dapat ada dua syaratnya. Ya. Dua aja syaratnya. Ternyata lebih banyak syaratnya jadi kepala daerah daripada mendapat syafaat dari Rasulullah SAW.
Apa syaratnya kata Nabi? Yang pertama, aqimis salah. Dirikan solat. Berarti jika kalian ingin mendapat, pemirsa ingin mendapat syafaat dari Rasulullah, mutlak harus mendirikan solat. Kalau tidak ada solatnya, otomatis langsung auto Decline. ya, Ditolak, langsung ditolak. tolak. Tidak berlaku syafaat bagimu. Ya. Karenanya pelihara solat dengan sebaik-baiknya. Kalau solat kita sudah baik, ternyata ada kesalahan-kesalahan sedikit, itulah dapatnya syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat rekomendasi. Kemudian yang kedua adalah perbanyak menyebut namaku, kata Nabi. Banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemirsa yang ingin mendapat syafaat dan nota dari Rasulullah di padang mahsyar kelak, di akhirat kelak, banyak-banyaklah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya masih ingat dulu waktu kecil, ya, syafaat ini, salawat ini sudah menjadi salah satu obat penyembuh. Saya masih ingat saya punya pengalaman religi ketika saya pergi dakwah di suatu tempat pakai perahu ketinting, ya, dan pada saat itu saya sudah di tengah laut, saya memegang knalpot. Knalpotnya itu mesin perahu. Karena warnanya sudah menjadi coklat, saya kira kayu. Saya pegang. Itu langsung bau hangus tangan saya. Bau hangus. Kita mau kembali ke daratan, sudah lebih dari setengah perjalanan. Mau lanjut, saya yakin karena ini pedalaman tidak ada obat untuk luka bakar. Saya ingat kekuatan sholawat. Saya baca selawat sebanyak-banyaknya, saya baca sebanyak-banyaknya, lalu saya kasih air dengan izin Allah. Saya ulang, dengan izin Allah menjadi asbab tangan saya tidak rusak. Padahal kalau secara logika kesehatannya, ya, sunnatullahnya, tangan kena pegang knalpot pasti melepuh. Iya. Dengan izin Allah tidak rusak tangan saya. Subhanallah. Saya masih ingat dulu waktu kecil juga kita kalau ada ketulangan, kita kan tidak dibawa ke ahli THT. Tulang ikan, makan Ya, tulang ikan kan? Telan tulang ikan. Iya, kita hanya ketulangan. dikasih nasi, kata orang Bugis, emai. Iya. Telan. Nah, lalu kita dikasih salawat. Salawat. Alhamdulillah bisa sembuh. Dulu nenek-nenek kita kalau kena luka bakar atau lagi menggoreng kena angin, tidak dibawa ke ahli kulit, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah melalui cintanya Allah kepada Rasulullah, akhirnya kita selawat. Nah, apa hubungan antara doa dengan selawat? Apa hubungannya? Apa hubungannya pertolongan Allah dengan Syafaat dari Rasulullah. syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW? Saya kasih contoh sederhana. Saya cinta kepada Nabi. Iya. Turun pertolongan Allah karena cintanya Allah kepada Rasulullah. Contoh, kita bersahabat. Anak saya nakal, selalu diganggu, dicoret mobil. Tiba-tiba saya wafat. Datang anak saya minta tolong sama Ustaz. Bang, tolonglah saya mau membayar, kesian. Ingat, ini anak kurang ngajar memang. Tidak pernah kita dikasih tenang di komplek. Mobil aja dicoret-coret. Tidak bakal ditolong dalam hati kita. Tiba-tiba datang istri. Bang, tolong dia. Jangan kau lihat itu anak. Tapi ingat bapaknya. Bapaknya sahabatmu, kasihan si Ustaz beleng-beleng itu. Baik kan sama kamu, ya tolonglah dia. Akhirnya apa? Ditolong anak ini bukan karena lihat anak ini, tapi karena mengenang jasa-jasanya bapaknya. Kalau Allah lihat dosa dan kesalahan kita, Allah tidak akan mengabulkan doa-doa dan permohonan kita. Banyak betul dosa dan kesalahan kita. Tapi karena kita mohon kepada Allah, menyebut-nyebut kekasih Allah, menyebut-nyebut orang yang dicintai Allah, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Akhirnya apa? Allah memberikan pertolongannya. Asbabnya karena Allah cinta kepada Rasulullah dan kita juga cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan bentuk kecintaan kita mohon syafaat dengan banyak-banyak menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW. Oke, baik, sudah jelas ya. Baik, silakan, sudah ada yang mengirim? Oh, sudah. Ini ada pertanyaan dari netizen. Saya bacakan ya Ustadz ya. Oke, ya ini dia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika kita beribadah seperti sholat dan mengaji hanya untuk mengharapkan syafaat Rasulullah SAW? Betul apa salah? Nah, sebenarnya adalah yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang utama selalu kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah dulu, setelah itu cinta kita kepada Rasulullah. Biarlah kecintaan kita kepada Rasulullah lalu Allah pun menurunkan pertolongan dan mengabulkan doa-doa kita. Jadi
Allah dulu tempat kita bersandar, kemudian kita mohonkan kecintaan kita. Mudah-mudahan dengan cinta kepada Rasulullah, akhirnya Allah mengabulkan doa dan apa yang kita inginkan. Baik, Ustaz, terima kasih. Ini terakhir kita lihat video berikut ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dasar Latif, saya Anissa, ingin bertanya, apakah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kita bagi kepada sanak saudara, keluarga, ataupun khususnya kepada orang tua kita? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya benar. Apakah bisa syafaat itu kita bagi kepada sanak saudara, khususnya orang tua kita? Benar nggak tuh, Ustadz? Ya, Bisa nggak? syafaat itu dibagi-bagi saya kira tidak bisa. Iya. Yang bisa adalah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita dirahmati, disayangi. Tidak bisa milik saya kasih ke orang tua Iya, saya, itu saya di oper dunia. gitu. Oh. Tapi yang baik, yang betul adalah saya memohonkan kepada Allah agar orang tua saya diberikan juga pertolongan. Kalau misalnya orang tua kita awam, kurang pemahaman masa lalunya, kasihan dulu ya. Dia kurang belajar agama dengan baik, akhirnya ibadahnya seadanya saja, mungkin ada sholatnya bercampur bukan karena Allah, mungkin ada sedekahnya bukan karena Allah, ada hal-hal seperti itu, maka kita anaknya mendoakan, mudah-mudahan doa kita sebagai anak soleh karena cintanya kepada Rasulullah, akhirnya Allah mengabulkan juga dan menolong orang tua kita. Ingat pemirsa, salah satu pentingnya kita bersahabat dengan orang-orang baik, karena di akhirat kelak orang baik ini akan mencari kita. Ada kisah yang masyhur yang pernah diceritakan guru saya kepada saya. Di akhirat kelak ada orang yang akhirnya sudah mau ditutup pintu surga, sudah mau ditutup pintu neraka. Semua sudah mau ditutup. Penghuni neraka sudah kekal, penghuni surga sudah kekal. Tiba-tiba Allah berkata kepada malaikat penjaga neraka, "Malaikat, tunggu dulu. Masih ada orang baik di situ, satu orang." Tidak ada lagi Allah, ini sudah orang-orang ronsokan semua di sini. Tidak ada lagi kebaikan mereka miliki. Allah berfirman, saya lebih tahu dari kamu. Kau pergi cari, ada orang baik di situ. Turun malaikat, cari, setengah mati juga cari, kan barang ronsokan. Mana ini, mana. Setengah mati cari, ketemu. Pas ketemu, oh ini ada cahaya dalam dirinya, diangkat. Mas bro, apa kebaikan yang pernah kau lakukan sehingga kau batal abadi dalam neraka? Allah akan angkat kamu ke dalam surga ini. Apa yang kebaikan? Tidak ada. Ingat dulu, karena di akhirat tidak ada lagi tipu-tipu. Iya. Ingat kau dulu, apa yang pernah kau lakukan? Tidak ada bos. Betul kak, tidak ada ini pernah saya lakukan. Ingat kau dulu, pasti ada. Ingat. Akhirnya apa? Oh, saya ingat. Apa? Saya pernah bersahabat dengan sahabatnya ulama. Subhanallah. Bersahabat dengan sahabatnya ulama. Akhirnya diangkat masuk ke dalam surga. Itu baru sahabatnya ulama ditemani. Apalagi kalau kalian menyuting, merekam ulama yang berceramah. Insya Allah lebih gampang lagi. Itulah pentingnya Anda berteman dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena orang-orang soleh ini ketika nanti di akhirat akan mencari. Itulah pentingnya di nomor handphonemu itu ada nomor ulama. Iya, betul. Ya. Itulah sebabnya daftar teman-teman baikmu itu ada ulama di dalam. Supaya apa? Ulama ini yang akan mendoakan kalian. Ulama ini yang akan membantu kalian. Ingat, pewaris para nabi bukan presiden. Presiden ada masa habisnya 10 tahun. Pewaris para nabi bukan gubernur, 10 tahun paling untung. Ya, kadang-kala juga ada 5 tahun, selesai 5 tahun masuk KPK. Tapi Anda lebih hormat kepada pejabat daripada kepada ulama. Maka cintai ulama, salah satu wujud mendapatkan nanti pertolongan dari Rasulullah karena kita cinta kepada pewarisnya. Baik. Ya, nah pemirsa yang saya hormati, akhirnya mari memperoleh syafaat ini dengan cara apa? Mencintai Rasulullah. Dan wujud kecintaan kepada Rasulullah adalah mencintai ulama. Bagaimana cara mencintai ulama? Bukan sekedar kita temani saja, tapi lebih penting dari itu, kita amalkan ilmu-ilmunya. Termasuk diantara mencintai ulama adalah
traktirlah kita makan ini. Dede. Ustaz sini. Itu bagian dari cinta kepada ulama. Demikian, semoga ada manfaat. Terima Baik. kasih. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya itu juga salah satu, seperti disampaikan, adalah salah satu wujud kecintaan kita setelah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Semoga di hari perhitungan nanti kita semua termasuk Mendapat orang-orang syafaat. yang mendapatkan syafaat Syafaat dari dari Rasulullah Rasulullah SAW. Amin. Selamat menjalankan ibadah Ramadan ini, selamat menjalankan ibadah puasa, dan silakan Anda melanjutkan sahur Anda bagi Anda yang masih punya waktu. Dan setelah ini kita akan menyaksikan Ustadz Yusuf Mansur bersama dengan Wirda Mansur dalam program Asmaul Husna. Terima kasih banyak Ustadz. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Kidi. Kidi.